Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Rasul yang mati di medan perang, dikira mati syahid, ternyata ahli neraka. Perang Uhud menjadi salah satu bukti nyata provokasi orang-orang kafir yang tidak ridha akan syiar Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pertempuran tersebut, pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah SAW memimpin langsung kaum muslimin dalam perang Uhud, sementara kaum musyrikin yang bertolak dari Mekah mencapai 3.000 orang. Kalah jumlah tak berarti surutnya semangat jihad, bahkan tekad para sahabat Nabi semakin kuat untuk melawan musuh-musuh Allah. Mati syahid menjadi sebuah kerinduan mereka untuk melindungi Islam dan Rasulullah. Mati syahid dalam perang membela Islam menjadi sebuah dorongan hati yang kuat. Salah seorang yang berangkat ke medan pertempuran Uhud dari Madinah adalah Qotsman. Dia bergabung dengan sahabat lain untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Di perang Uhud, umat Nabi Muhammad SAW sempat berada di pucuk kemenangan. Namun, pasukan yang ditugaskan berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Mereka ikut turun untuk mendapatkan harta rampasan perang. Alhasil, kelompok musyrikin yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid yang pada masa itu belum menjadi seorang muslim, berhasil menyerang balik bala tentara muslim. Barisan muslimin pun sempat porak-poranda. Bahkan Rasulullah SAW sempat mengalami luka-luka di wajah beliau. Selain itu, tak sedikit sahabat yang gugur dalam pertempuran tersebut. Saat pertempuran benar-benar usai, muslimin menderita kekalahan. Sementara kaum musyrikin kembali ke Mekah dengan rasa puas karena dendam sejak perang Badar terlampiaskan. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingin kehebatan Qotsman, kata salah seorang sahabat. Sebab Qotsman ditemukan telah ikut gugur dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Rasulullah lalu menjawab, "Sungguh dia itu adalah golongan penduduk neraka." Para sahabat pun heran, bagaimana mungkin seorang yang telah berjuang dengan gagah berani hingga meninggal di medan pertempuran justru dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Rasulullah SAW menjelaskan, semasa Qotsman dan Aksam keluar ke medan perang bersama-sama, Qotsman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Qotsman mengambil pedangnya, kemudian mata pedang itu dihadapkan ke dadanya. Ia benamkan pedang itu ke dalam dadanya. Qotsman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan dibunuh diri. Menurut Rasul, ia bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat luka yang dialaminya. Nabi juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Qotsman sudah keliru. Sebab, lanjut Rasulullah, Qotsman sebelum berangkat berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku." Rasulullah SAW lantas mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi perbuatan itu justru sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga, sabda beliau.